Musibah 2. Bagaimana, apa Galang sudah bisa dihubungi? Tanya Lek Biran saat aku mencoba menelepon lelaki bermata elang itu seperti sarannya. Nomor tidak aktif, Lek. Mungkin karena di sana sinyalnya jelek, sahutku sambil meletakkan benda pipih itu di meja. Sementara ibu dan Lek Siti hanya diam memperhatikan. Udah hampir 1 bulan ini Galang susah dihubungi. Ada apa dengannya ya? Gumamnya seperti bicara pada diri sendiri. Ini salahku, seandainya saja aku tidak lupa mengunci pintu, pasti hal ini tidak terjadi, ucap Lek Siti setelah tadi dia terdiam cukup lama. Wanita itu kemudian terlihat merenung lagi. Ini musibah, Ti, tidak ada yang salah. Semua sudah ditakdirkan oleh Sang Maha Kuasa. Percayalah, semua ini sudah takdir, karena tak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua Allah yang mengatur, ujar ibu memberi pengertian pada adik iparnya yang merasa bersalah atas kejadian ini. Yang dikatakan ibu itu benar, Lek. Sudah, Lek Siti nggak usah merasa bersalah. Ini musibah, Lek. Ibuku meyakinkannya. Kami berusaha tak menyalahkan siapapun dalam musibah ini. Belajar untuk menerimanya dengan ikhlas karena kami yakin semua ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tetap menerima pesanan, tapi dalam jumlah sedikit yang sekiranya bisa kami atasi sendiri. Mereka adalah pelanggan lama yang masih percaya setelah melihat bukti bahwa ada orang iseng yang menjebak kami. Berbanding terbalik dengan para tetangga yang seolah menutup mata, mereka masih menganggap usaha kami ini kotor. Kami berempat saling bahu-membahu memulihkan nama baik Lek Biran bagian belanja, sementara kami yang memasak sekaligus mengemasnya sendiri. Dan untuk mengantar barang, aku sendiri yang melakukannya. Mbak Saras, Sapa Rumi, Putri Wa Anti yang tinggal di depan rumah. Iya Mbak, ada apa? Sahutku sambil menata beberapa kotak nasi ke dalam tas barang. Masih aktif jualannya? Tanyanya lagi sambil berjalan mendekat ke arahku. Aku menghela napas panjang. Kalimatnya memang dia sedang bertanya, tapi aku takut kalau itu pertanyaan jebakan yang akan membuatku sakit hati seperti biasanya. Iya, sepertinya yang kamu lihat. Alhamdulillah masih banyak orang yang percaya pada kami, apalagi setelah mereka melihat kebenarannya. Kalau ada yang sengaja memfitnah usaha kami, balasku menatap sambil tak lurus manik matanya. Raut wajahnya berubah seketika saat aku mengatakannya. Sepertinya dia tidak suka mendengarnya. Syukurlah kalau begitu, Mbak. Oh iya, laki-laki ganteng yang dulu sering main kesini kok nggak kelihatan lagi? Padahal kami kira Mbak Saras akan menikah dengannya. Udah sering datang ke sini, sering makan di sini, dan sering ngajak Rory jalan-jalan. Kok bisa putus sih, Mbak? Apa dia sudah bosan sama janda? Bilang padanya, Mbak, kalau ada gadis ting-ting depan rumah. Kelakarnya sambil melangkah pergi. Astagfirullah, semoga dia kesandung batu. Gumamku kesal hingga tak berapa lama terdengar jeritan minta tolong dari belakangku. Rupanya Rumi jatuh dan satu bagian kakinya masuk ke selokan. Hah, bagaimana bisa? Beberapa orang datang memberi bantuan. Tolongin Mbak Rumi ya. Mak, Kak, Pak. Maaf saya gak bisa membantu karena mau nganterin pesanan. Aku tak peduli walaupun tak ada yang menyahut ucapanku. Terserah. Aku tadi datang ke kantornya Galang, Ras, tapi dia nggak ada. Kata karyawannya dia masih di luar pulau. Mungkin minggu depan dia baru pulang, kata Lek Biran saat kami ngobrol berdua di teras belakang. Hal yang sering kami lakukan menjelang tidur. Sebenarnya aku kurang setuju dengan niat Lek Biran kali ini. Lek, sudahlah, kita jalani saja apa adanya saat ini. Masih bersyukur karena kita tak sampai hutang ke sana kemari untuk masalah kemarin, sahutku sambil menatapnya. Bagaimana nanti masa depan kalian seandainya aku tiada? Ucapnya dengan suara lirih. Aku berdecak mendengar kalimatnya. Mendengar Lek Biran berkata seperti itu. Tak biasanya sampean seperti ini, Lek, sahutku. Aku khawatir kamu sedih karena biasanya memegang uang banyak, tiba-tiba sekarang kembali kesusahan. Saat ini aku benar-benar merasa tak mengenalinya. Udah malam, Lek, aku mau masuk dulu, ngantuk. Pamitku karena memang sudah beberapa kali menguap. Selain itu, aku juga ingin segera mengakhiri obrolan yang agak aneh dengannya. Sampai di dalam, ibu dan Lek Siti sudah terlelap di depan televisi. Takdir setiap orang memang berbeda-beda, termasuk kapan kita akan dilahirkan dan kapan azal menjemput. Kembali berita duka itu hadir di tengah-tengah kami. Lek Biran telah berpulang dengan cara yang tidak pernah kami duga. Dia meninggal di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas saat pulang dari kantor Galang. Lelaki pengganti bapakku itu ingin meminta bantuan pada Galang walaupun aku melarangnya. Mungkin dia terlalu memikirkan masa depan kami, jadi seolah ini adalah tanggung jawabnya. Ya Allah, mereka adalah orang-orang yang baik. Engkau jemput lebih dulu. Kabar duka ini begitu cepat menyebar membuat beberapa tetangga berdatangan membantu persiapan pemakaman.
Lek Biran walaupun jasanya masih di rumah sakit sementara ibu berusaha menghibur Lek Siti bersama Rory. Aku tak bisa membayangkan bagaimana keadaan Rory saat mengetahui Mbah Birannya sudah tak bisa bersama lagi. Suaranya Serina terdengar meraung-raung dari arah jalan raya lalu berhenti berbunyi ketika memasuki jalan kampung. Beberapa tetangga dan kerabat semua berdiri menyambut kedatangan jenazah Lek Biran. Kang, jerit tangis Lek Siti terdengar menyayat hati. Seandainya bisa, sepertinya dia hendak berlari menyongsong kedatangan suami tercinta. Namun raganya tak berdaya, berkali-kali wanita bertubuh kurus itu terjatuh tak sadarkan diri. Ini tadi sudah kami sucikan, Mbak, tapi kalau hendak disucikan lagi juga tidak apa-apa. Anggota badannya utuh, hanya ada sedikit lecet di bagian tangan dan kaki. Yang paling parah itu benturan di kepalanya, Mbak. Jadi bisa dikatakan kalau korban mengalami luka dalam, ujar seorang petugas rumah sakit yang mengantar jenazah Lek Biran. Aku hanya mengangguk mendengar penuturannya. Lidahku serasa keluh, bahkan cukup sulit untuk segera menelan ludah. Bibir ini seolah terkunci hingga sama sekali tak bisa berucap. Setelah melakukan musyawarah dengan beberapa tokoh agama, akhirnya jenazah Lek Biran kembali disucikan. Saat itulah Lek Siti kembali histeris. Wanita itu seakan kehilangan kendali, meronta, menjerit dan menangis. Bawa Lek Siti masuk yuk, khawatir nanti dia tidak kuat, malah semakin membuat keadaannya menjadi semakin buruk, pinta Pak Modin pada ibu. Sementara aku hanya bisa memperhatikan jenazah Lek Biran dengan uraian air mata sambil menggendong Rory. Jagoanku ini seolah paham, dia pun hanya dia memperhatikan sambil menyadarkan kepalanya di pundakku. Mbah Biran akan pergi menemui Mbah Nang ya, Bu? Tanyanya saat para pelayan memberangkatkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Kakang, jerit tangis dari Lek Siti seakan mengiris hati siapa saja yang mendengarnya. Kembali wanita yang sedari tadi meneteskan air matanya itu tak sadarkan diri. Ya Allah, semoga kami bisa melewati ujianmu.